Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, kita berjumpa kembali di Kompas Iman. Di bulan ini kita akan membicarakan topik seputar ibadah. Pada Kompas Iman kali ini kita akan membahas soal sibuk melayani di gereja, apakah salah? Pada Kompas Iman pada kali ini telah hadir narasumber Karmia, lalu ada Bu Rati. Halo pemirsa sekalian. Saya sendiri Joseph. Mari kita bahas untuk topik ini. Oke. Pemirsa sekalian, kalau kita membahas mengenai orang-orang yang sibuk melayani di gereja ya, pasti kita tuh akan mengingat satu cerita di dalam kisah di dalam Alkitab, yaitu mengenai kisah ketika Tuhan Yesus mengunjungi rumah Maria dan Marta. Nah, waktu Tuhan Yesus mengunjungi Maria dan Marta, kita tahu ya ceritanya Marta sibuk sekali melayani. Nah, kalau begitu kenapa Tuhan Yesus waktu itu menegur Marta? Ya, padahal Marta itu kan sedang sibuk melayani Tuhan Yesus gitu. Dan mengapa Tuhan Yesus itu justru memuji Maria? Padahal Maria itu waktu itu tidak melakukan apa-apa. Dia hanya duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataannya. Nah, bagaimana ini, Mia? Oke. Baik Bapak Ibu, kalau kita ingin membahas cerita Alkitab, nah ada satu kesalahan yang tipikal yang suka kita lakukan, itu kita nggak baca teksnya ya, tapi kemudian kita berspekulasi gitu ya, kita mengira-ngira gitu ya. Nah tetapi kita harus kembali membaca teksnya, jadi saya ingin ajak kita membaca cerita yang tadi Ibu Rati sebutkan dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, ini cerita yang pendek saja. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Nah, kesalahan umum orang menafsirkan bagian ini adalah jatuh kepada ekstrim-ekstrim. Ya, jadi berpikir bahwa Marta itu sibuk melayani ataupun bekerja itu salah. Nah, sementara Maria itu duduk di kaki Yesus itu lebih baik. Nah, memang Tuhan Yesus menegur Marta di sini, tetapi yang seringkali menjadi masalah adalah kita tarik aplikasinya itu keliru. Ya, jadi kita pikir di dapur bekerja atau melayani sibuk-sibuk itu salah. Yang Tuhan Yesus suka itu apa? Jangan kerja, doa, baca Alkitab, ya saat teduh lebih panjang. Nah, kita menafsirkannya seperti itu gitu. Nah, itu adalah aplikasi yang keliru. Nah, tentu saja saya kira bahwa Tuhan Yesus itu tidak sedang mengatakan bahwa perbuatan Marta yang menyiapkan jamuan untuk Yesus dan murid-murid itu sesuatu yang salah. Tetapi teguran Yesus adalah di sini. Dikatakan engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Nah, yaitu apa? Yaitu ketika fokus Marta itu sudah beralih dari menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Padahal awalnya di ayat 38 dikatakan Marta menyambut Tuhan di rumahnya. Marta ingin Yesus datang ke rumahnya, Marta ingin dekat dengan Yesus. Nah, tetapi kemudian Marta itu terdistract oleh banyak hal yang tidak perlu, ya, dan dia khawatir. Jadi dia sampai fokusnya kepada pekerjaannya dan kepada dirinya sendiri itu jadi lebih besar daripada fokusnya kepada Tuhan. Sehingga dia komplain, Tuhan gak peduli ya, saya sibuk loh. Jadi fokus terhadap kesibukannya jadi lebih besar daripada fokus kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan bilang di sini, Maria itu memilih sesuatu yang perlu, yaitu apa? Duduk di dekat kaki Tuhan. Nah, kita melihat dari sebuah ironi di sini ya. Marta menyiapkan makanan di dapur, menyiapkan roti di dapur. Padahal yang paling dibutuhkan adalah sang roti hidup itu sendiri, makanan bagi jiwa itu, yaitu Yesus dan firman-Nya itu ada di rumah itu. Nah, di sini Marta keliru ya, memilih antara yang perlu dan tidak perlu ya. Fokus dia terhadap pekerjaannya dan kesibukannya sudah terdistract. Nah, tetapi apa ini berarti kalau begitu Maria lebih baik dalam arti yang benar atau yang perlu dalam kehidupan seorang Kristen itu jangan sibuk ya, tetapi harus tenang, harus doa, harus meditasi. Apakah hanya itu? Nah, kita perlu lihat bagian Alkitab yang lain. Ya, kita tahu misalnya nanti ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12
ketika Marta sekali lagi menyiapkan jamuan ya untuk menyambut Tuhan Yesus, tetapi Maria dikatakan ngapain Maria di situ? Maria itu memecahkan buli-buli minyak yang dia miliki dan membasuh kaki Yesus. Maria juga melayani, melakukan tindakan. Jadi bukan berarti yang baik itu doa, saat teduh, dengar khotbah, nggak kerja apa-apa begitu ya. Bukan itu, tetapi poinnya adalah ketika di dalam segala hal yang kita lakukan, fokus kita itu adalah Tuhan. Ya, fokus kita itu adalah Tuhan. Bukan hanya fokus pada pekerjaan atau sesuatu yang lain yang kemudian mendistract fokus kita sama Tuhan. Saya yakin kalau misalnya Maria duduk di dekat kaki Tuhan, tapi pikirannya kemana-mana, itu Tuhan juga pasti akan tegur. Kamu duduk di dekat saya, tapi pikiran kamu kemana-mana gitu. Kamu menyusahkan diri dengan hal yang tidak perlu. Saya yakin Tuhan pasti tegur juga begitu ya. Tetapi di sini yang terjadi adalah ketika fokus kita sudah beralih dari fokus kepada Tuhan kepada hal-hal lain. Nah, itu yang menjadi persoalan di dalam hidup rohani dan juga pelayanan kita seperti itu. Oke, waduh. Ini kalau begitu, kalau kita baca firman Tuhan tuh kita perlu juga ya memperhatikan detil-detil kecil dan membaca itu ya, behind the lines ya. Oke. Ya. Ini memang kisah yang menarik ya soal Maria dan Marta ya. Ini kita cukup tahu ya. Nah, dengan kisah ini, apakah artinya kesibukan dalam pelayanan gereja kita selalu benar di hadapan Tuhan? Apakah memang lebih baik seperti Maria yang diam-diam saja? Bukankah yang sering didengungkan adalah kita harus giat melayani? Iya, kembali prinsip dasar di dalam hidup kita sebagai murid Tuhan adalah yang utama di dalam hidup ini adalah Tuhan. Ya, jadi prioritas di dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya yang mau kita kejar dan harus kita miliki, tidak boleh tidak ada, itu adalah hubungan pribadi rohani saya dengan Tuhan itu benar. Ya, hubungan pribadi rohani saya dengan Tuhan itu benar. Nah, kalau itu sudah menjadi satu prioritas, maka di dalam seluruh aktivitas kita akan bertanya. Jadi di dalam waktu yang saya punya hari ini, di dalam tempat yang saya punya di sini sekarang, apa yang saya lakukan yang akan paling memuliakan Tuhan, paling menolong saya menikmati Tuhan. Ya, karena Tuhan itu dimuliakan ketika kita bersukacita di dalam Dia. Ya. Nah, jadi kalau ini menjadi pertanyaan, nah itu akan menolong kita untuk bisa mengambil pilihan-pilihan jadwal keseharian ataupun kesibukan di dalam pelayanan. Ada orang yang berkata begini, prioritas nomor 1 Tuhan, kedua keluarga, ketiga gereja. Nah, saya kurang setuju juga. Kenapa? Karena kita nggak bisa membuat prinsip hanya dengan patokan satu bagian ayat firman Tuhan begitu ya. Di dalam bagian Alkitab yang lain, Tuhan itu mengatakan bahwa barang siapa mau ikuti Yesus, dia harus rela tinggalkan keluarganya. Kalau lebih cinta keluarga daripada cinta Yesus, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Jadi kadang-kadang ada jemaat-jemaat yang bilang bahwa saya nggak bisa melayani, kenapa? Harus memprioritaskan keluarga. Ada kalanya itu betul ya, tetapi ada kalanya juga orang kemudian jadi lebih mementingkan keluarganya daripada perkara kerajaan Allah. Nah, itu juga saya kira itu juga keliru ya. Saya kira itu juga tidak sehat. Banyak orang tua berkata bahwa saya harus spend time lebih banyak sama anak. Ya, kalau pelayanan di gereja bisa digantikan, tetapi anak-anak, waktu dengan anak-anak gak bisa digantikan. Ada betulnya, tetapi tidak di dalam setiap waktu itu berlaku. Sekarang kalau kita banyak spend time sama anak ya, tetapi kita tidak punya satu teladan, ya, satu perkara-perkara rohani yang kita bicarakan sama anak-anak ya, satu visi yang lebih besar untuk kerajaan Allah. Anak itu kan belajar ya, semua hidup itu berpusat pada saya. Mama papa ada untuk saya. Ya, jadi keluarga itu spend time ngapain? Ya nggak ada, just the sake of us gitu, hanya untuk kita. Tetapi ketika anak-anak itu belajar ya, bahwa kita hidup bukan untuk kita hidup untuk Tuhan. Papa mama melayani. Maka di dalam waktu kebersamaan, itu cerita-cerita yang dibicarakan itu cerita kerajaan Allah. Ya, cerita yang lebih berkualitas ya. Jadi ada orang-orang yang saya kira tidak tepat kalau kita itu justru tidak melayani Tuhan. Karena dengan dalih saya mau mengutamakan keluarga. Tetapi sebenarnya di situ kita sedang membalik sistem nilai. Tuhan tidak terlalu penting, keluarga saya lebih penting. Itu juga keliru. Tetapi di sisi lain, betul bahwa ada orang-orang yang gila gereja ya. Ini sebaliknya ya, gila gereja ya. Jadi ke gereja terus ya. Istri tidak diperhatikan, suami tidak diperhatikan, anak tidak diperhatikan. Pokoknya saya di gereja. Kenapa? Supaya saya di luar kelihatan baik. Itu juga keliru. Di bagian Alkitab lain Tuhan tegur orang-orang seperti ini. Kalau kamu bilang,
saya nggak punya uang untuk persembahan, saya nggak punya uang untuk merawat orang tua. Kenapa? Karena uangnya sudah habis untuk persembahan. Alkitab juga katakan yang begitu juga keliru. Ya. Kita nggak bisa bilang perawatan orang tua tidak penting karena semua uang untuk Tuhan. Itu juga salah. Jadi ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu, nah turunannya, aplikasinya adalah kita bertanya, di dalam waktu yang spesifik ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, masa ini, apa yang harus saya kerjakan yang paling menolong saya memuliakan Tuhan dan paling menolong saya bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya itu yang kemudian nanti bisa menjadi basic ya untuk kita kemudian mengambil pilihan dan mengambil keputusan. Seperti itu. Oke. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan nih Mas dari jemaat ya, tapi kayaknya sudah dijawab dengan penjelasannya tadi. Tapi boleh deh ya jelaskan lebih tajam lagi nih ya. Jadi kalau gitu apa boleh menolak nih kalau kita ditawari pelayanan gitu ya? Karena di gereja kita sih mungkin masih ada budaya gitu ya, bahwa kita tuh nggak boleh nolak pelayanan gitu ya. Nah kalau misalnya kita boleh nolak, itu kenapa tuh gitu? Oke. Prinsip dasar adalah ketika kita ingin menerima sebuah pelayanan atau menolak sebuah pelayanan, tolong tanya ke dalam hati kita masing-masing di dalam doa pribadi kepada Tuhan, kenapa saya terima dan kenapa saya tolak. Orang bisa menerima pelayanan juga karena alasan yang keliru, tetapi orang juga bisa menolak pelayanan untuk alasan yang keliru juga bisa. Kenapa menerima? Oh, karena saya takut. Takut sama siapa? Takut sama penatua. Maka Anda sedang takut kepada manusia dan bukan takut kepada Allah. Kalau takut nanti diomongin, ya takut nanti saya tidak dilihat sebagai orang yang baik. Nah, itu kan berarti kita takut pada citra yang diberi pada manusia, ya. Lebih kalau kita alasan kita menerima pertama-tama adalah saya takut nanti kalau saya tolak, saya diomelin, saya diomongin. Kalau itu alasan pertama Anda menerima, berarti saya kira tidak tepat untuk menerima pelayanan itu. Tetapi juga kalau kita menolak ya, apa alasannya? Apa alasannya menolak? Saya merasa saya capek, saya sekali-sekali pengen santai dong, pengen istirahat. Nah, apakah kenyamanan Anda jauh lebih penting daripada pelayanan kerajaan Allah? Nah, jadi kita tanya kepada hati kita di hadapan Tuhan, kenapa saya terima dan kenapa saya tolak? Ya seperti itu. Iya. Jadi di dalam kita mau melayani juga ini sebenarnya merupakan satu waktu juga ya untuk kita ambil waktu untuk merenungkan ya, apakah pelayanan kita itu benar-benar kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi saudara-saudari seiman kita juga dan orang-orang di sekitar kita. Ya, baik pemirsa semua, saya berharap bahwa edisi Kompas Iman kali ini boleh membantu kita ya untuk memikirkan lebih dalam mengenai pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di dalam gereja dan bagaimana kita bisa terlibat dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Baik, mungkin edisi Kompas Iman kali ini kita sudahi sampai di sini. Sampai jumpa pemirsa semua di Kompas Iman berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.